Ibadah online pada pagi hari ini. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, terima kasih banyak buat anugerah, kasih-Mu, rahmat-Mu Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Engkau masih Tuhan mengizinkan kami Tuhan untuk bernafas. Itu suatu anugerah yang besar buat kehidupan kami. Tuhan yang baik, kami mau ibadah Tuhan di pagi hari ini. Kami mohon pengurapan dari Tuhan. Ambil alih ibadah kami Roh Kudus di siang hari ini. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang memimpin Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Engkau bertahta atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian penyembahan yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang siap untuk memuji, meninggikan, memuliakan nama Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Kita yang mengalami kebaikan Tuhan, mari kita angkat pujian ini bersama. Bersuka di hadiratnya.
puji memuliakan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Mari bersama kita pujikan pujian ini. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, Amin. kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Mari yang diberkati Tuhan. Mari katakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Haleluya. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan selalu menolong kami. Kasih setiamu Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Akan selalu berganti.
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin. Ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, amin. Selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Jemaat Sion, selamat pagi, selamat ketemu kembali di mana kita hari ini, walaupun masih ibadah raya lewat online, tapi saya percaya ada damai sejahtera, ada sukacitanya Tuhan melimpah buat kita semua, sehingga dalam kehidupan kita, mari kita terus tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Untuk itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita satu dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur di pagi hari ini buat kehadiran-Mu. Di mana Tuhan, kami percaya Engkau hadir dalam setiap pribadi, dan kami imani sungguh bahwa hidup kami boleh ada, sehat, kuat, bernapas hidup sampai saat ini karena firman Tuhan. Untuk itu Bapa, jamah kami semua, urapi kami, ampuni kami semua, sucikan, kuduskan, layakan kami. Kami layak di hadapan-Mu, terlebih bagi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Tuhan, Engkau sucikan, kuduskan, layakan hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang luar biasa mengalir buat kami semua umat-Mu, sehingga hari ini kami menikmati firman Tuhan yang menjadikan kami kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Engkau berfirman dan semuanya jadi. Kami aminkan firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus berfirmanlah. Kami siap menerima dengan hati yang lembut. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, hari ini tema khotbah saya melanjuti tema khotbah Bapak Gembala minggu yang lalu dengan tema menikmati nuansa atau warna ilahi yang baru di tengah kebiasaan yang baru, new normal. Firman Tuhan hari ini saya ambil 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Untuk itu saudara, sebelum kita baca firman Tuhan ini, mari sama-sama kita harus menata ulang kehidupan kita sesuai firman Tuhan. Terlebih menata prioritas hidup kita secara rohani sesuai warnanya Tuhan atau kehidupan ilahi, di mana kehidupan di dalam Yesus Kristus. Sehingga firman Tuhan 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca sama-sama. 2-3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, firman Tuhan ini katakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Garis bawahi kata siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang percaya bahwa dia ada dalam Kristus dan dia adalah ciptaan baru, tolong katakan amin. Kita semua adalah orang-orang percaya yang tinggal di dalam Kristus, yang tinggal di dalam firman-Nya. Sehingga warna kita itu berbeda, warnanya adalah warna Tuhan yang namanya kehidupan ilahi. Artinya kita tidak hidup di dalam dosa lagi, tapi kita hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga Injil Yohanes 15 ayat 5 menjadi ayat hafalan buat kita. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Memang benar sekali saudara. Bersyukur dan bangga kita ini sudah lahir baru, diciptakan baru dalam Yesus Kristus Tuhan. Kata firman Allah, kita imani dan kita percaya bahwa kita 100% adalah milik Tuhan, ciptaan yang baru. Jadi hidup yang lama Kristus sudah bayar itu. Kehidupan dalam dosa itu Yesus sudah bayar, lunasi itu semua. Sehingga dikatakan di sini, saya dan saudara adalah ciptaan baru, di mana hidup kita berbeda dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, setiap kita
orang percaya hari-hari ini, di mana masa-masa yang Tuhan izinkan apa yang terjadi ini, Tuhan mau kita selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Katakan amin. Saya ulang, Tuhan mau saya dan saudara di hari-hari masa sukar ini, apa yang sementara lagi terjadi ini, kita banyak waktu di hadirat Tuhan. Sehingga kita baca Ulangan pasal 3 ayat 2-4 di sana. Saya akan bacakan buat saudara, ini tentang cerita Yosua memimpin bangsa Israel untuk menyeberang sungai Yordan. Tuhan panggil Yosua ini untuk pimpin bangsa ini. Nah, kita mulai saja ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Nah, tabut perjanjian ini bicara tentang hadirat Allah. Katakan amin. Saya ulang. Tabut perjanjian ini bicara tentang hadirat Allah. Hadirat Allah sendiri akan memimpin kita untuk mengalami Tuhan dengan cara-cara yang baru. Katakan amin. Ya, hadirat Allah itu, Roh Kudus sendiri akan menuntun hidup kita masuk di dalam cara-cara yang baru. Sehingga tadi kata firman Tuhan di ayat 4, garis bawahi, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Belum pernah dilalui. Nah, sekarang saya mau tanya. Saya dan saudara pernah berpikir bahwa mau terjadi seperti ini? Ada virus dan lain sebagainya? Tidak pernah. Sehingga dengan cara ini, cara Tuhan yang baru, itu membuat kita bisa buat banyak orang bertobat sungguh-sungguh. Iya. Bisa membuat banyak orang percaya melakukan firman Tuhan. Bisa membuat banyak orang percaya mempraktekkan kasih itu bagaimana. Bisa membuat banyak orang percaya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bisa membuat banyak orang percaya untuk lebih dan lebih lagi membawa keluarganya untuk mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Sehingga tadi tema kita menikmati nuansa atau warna ilahi yang baru di tengah kebiasaan yang baru atau new normal ini. Kita lihat hari-hari ini yang terjadi, saudara. Saya mau katakan bahwa kita, Tuhan lagi melatih khotbah-khotbah minggu lalu. Kita lagi diajar, kita lagi dilatih, kita lagi dituntun masuk lebih dalam dan lebih dalam dan lebih dalam, sehingga kita bisa mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Ya, itu kan kehidupan ilahi. Itu kan hal-hal yang baru yang nanti ujung-ujungnya yang kita terima adalah mahkota kemuliaan. Katakan amin. Untuk itu, untuk menikmati nuansa atau warna ilahi yang baru di tengah kebiasaan baru atau new normal ini, kuncinya satu. Kita harus bayar harga. Saya dan saudara harus berkorban. Ada korban, bayar harga. Ini warnanya Tuhan. Korban waktu, korban tenaga, korban dana, apalagi korban perasaan. Semuanya ada korban dan harus itu bayar harga. Saya kasih contoh secara jasmani. Sekarang saudara jualan online. Dulu saudara pernah pikir hal itu? Tidak. Saudara sekarang jalan keliling. Apa dulu saudara ada berpikir seperti itu? Tidak pernah, saudara. Nah, makanya Tuhan lagi mengajar kita, biarlah kita bisa menikmati
nuansa ilahi yang baru ini, artinya warna Tuhan. Saya kasih contoh Yusuf, ya. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, dia difitnah, dia dipenjara, ya, untuk mencapai sesuatu yang besar. Butuh bayar harga, butuh pengorbanan yang luar biasa. Akhirnya apa yang Yusuf terima? Karena Yusuf ini seorang anak yang takut Tuhan. Sama, kita ciptaan baru, kita adalah orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah diubahkan, orang-orang yang sudah dipulihkan. Hidup kita adalah hidup yang baru, hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam Kristus. Untuk itu, Yusuf tadi seperti Yusuf contohnya. Dia bayar harga yang begitu mahal, segalanya Yusuf diproses kurang lebih 30 tahun. Iya. Tuhan izinkan ini terjadi. Harga yang luar biasa dibayar. Tapi untuk satu bangsa yang besar. Untuk keselamatan satu bangsa dalam masa kelaparan 7 tahun itu. Tuhan persiapkan Yusuf jauh-jauh hari. Saya mau katakan saudara hari ini. Jangan saudara takut, jangan saudara khawatir, jangan saudara bimbang. Kita akan segera lalui masa-masa sulit ini, pandemik ini. Kita akan lalui ini. Dan yang Tuhan siapkan untuk saudara adalah perkara-perkara yang besar, hal-hal yang baru, kehidupan ilahi di dalam Kristus yang namanya kehidupan saudara tidak seperti biasa-biasa lagi, tidak seperti dulunya lagi, tapi kehidupan saudara tiap hari ada di dalam hadirat Allah. Katakan amin. Contoh yang kedua, Rasul Paulus disiksa di penjara. Ya, karena apa? Karena Injil untuk keselamatan jiwa saudara dan saya, banyak orang yang ada di seluruh Asia. Bersyukur saudara, itu pengorbanan, itu bayar harga. Harus bayar harga. Contoh yang berikut lagi. Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang dirasuk setan di Gerasa, orang Gerasa sana. Ya. Di Injil Markus 5 ayat 13 itu kalau saudara baca. Gara-gara satu jiwa saja 2000 ekor babi korban. Lalu saya dan saudara gimana? Apakah kita mau bayar harga untuk satu jiwa? Apakah kita mau berkorban untuk satu jiwa? Inilah waktunya, katakan amin. Satu jiwa itu berharga terlebih. Poin berikut saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus berkorban, karya penebusan salib Kristus, harga yang mahal dibayar untuk saya dan saudara. Pengorbanan Kristus yang luar biasa untuk saya dan saudara, keselamatan dunia ini bukan untuk satu bangsa, bukan untuk satu suku, tapi untuk semua orang di bumi ini diselamatkan. Yesus bayar harga. Ia begitu menderita. Bahkan firman Tuhan di Filipi sana, bahkan sampai mati di salib, ia tetap taat. Sehingga hanya karena ketaatannya, nama Yesus ditinggi. Segala lutut bertekuk, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Katakan amin. Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Nah, saya sebagai orang-orang percaya harus bersyukur. Karena kita ini sudah lunas dibayar, katakan amin. Kita lunas dibayar bukan kredit, saudara, bukan cicilan. Ya, tapi darah Yesus, darah anak domba Allah yang tanpa cacat celah itu yang sudah membayar saya dan saudara lunas dibayar, katakan amin. Sehingga darah anak domba Allah tanpa cacat celah tadi, pembacaan kita di 2 Korintus 5 itu, ayat sebelumnya kita baca di ayatnya yang ke-15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Nah loh, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Katakan amin. Saudara dan saya adalah orang-orang ciptaan baru yang sudah dibenarkan, yang sudah lunas dibayar oleh darah Kristus yang tanpa cacat celah itu. Sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Untuk menikmati nuansa atau warna ilahi yang baru di tengah kebiasaan baru atau new normal ini, kedua, kita hidup bagi Kristus. Jadi pakai hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Filipi 1 ayat 21 katakan, saudara baca, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus katakan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini warna yang baru, saudara. Ini kehidupan ilahi, warnanya Tuhan. Kalau warna Tuhan berarti kehidupan kita seluruhnya, hidup kita untuk Kristus, bukan untuk dunia lagi. Jadi kita dipanggil, kita dipilih, kita ditetapkan untuk melayani Tuhan. Siapapun Anda, katakan amin. Kita dipanggil, dipilih, ditetapkan untuk melakukan apa yang Tuhan mau, bukan yang kita mau. Katakan amin. Jadi kita adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang spesial, yang Tuhan tetapkan untuk melayani Dia. Makanya tadi Rasul Paulus bilang, karena bagiku hidupku ini adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Untung kita ini tinggal di dalam Kristus. Waktu mati kita beruntung karena tempat kita di sorga. Katakan amin. Orang di luar Tuhan tuh tempatnya di mana kalau dia mati? Saudara kan tahu ini. Ya, ayat ini pun ayat hafalan. Kita semua tahu ayat ini. Jadi alangkah sungguh indahnya kehidupan kita di dalam Kristus ini, luar biasa. Artinya kita putus hubungan dengan dunia. Putus hubungan dengan kehidupan dunia, keinginan, hawa nafsu, segala macam yang tadi kata firman, kita diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita harus bangun kehidupan ilahi kita dari hari lepas hari. Karena apa? Karena hidup kita semuanya bagi Kristus, ada upah. Kata firman Tuhan. Nah, sehingga Tuhan izinkan situasi ini supaya saya dan saudara berfokus hanya kepada Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin. Selama ini, saudara lihat ya, kenapa ini terjadi? Kenapa Tuhan izinkan? Kita kan tahu, semakin hari semakin mengerti, oh benar, Tuhan izinkan situasi ini supaya tadinya saya orang sibuk, alasan saya sibuk, diajak ibadah sibuk sekali, ya, diajak berdoa terlalu sibuk, diajak bangun mesbah sibuk, semua serba sibuk, saudara. Tapi apa yang Tuhan lakukan sekarang? Yang tadinya saudara sibuk, saudara bisa berkumpul dengan keluarga untuk bangun mesbah. Katakan amin. Yang tadinya saudara suka kumpul makan-makan, sekarang saudara bisa baca firman sebanyak-banyaknya. Yang tadinya saudara suka jalan-jalan, buang waktu banyak, hidup depan dengan HP siang dan malam, yang tidak tahu arah tujuan. Tapi sekarang Tuhan kasih waktu untuk saudara banyak-banyak untuk merenungkan firman, berdoa. Suami, istri, anak-anak semua, saya percaya ini situasi yang sangat tepat
Jadi orang yang tidak pernah baca firman sekarang, inilah kehidupan ilahi. Inilah warna, nuansa yang baru, ya, warna yang baru. Saudara tahu, tema khotbah ini mimpi saya minggu kemarin ini. Makanya saya bikin dia. Tiba-tiba ada, saya lihat, hamba Tuhan dia tunjuk saya dan dia katakan dalam mimpi ini, warna baru. Saya kaget. Dia bilang setelah warna baru, terus dia katakan untuk saya, rindukan dia. Nah, makanya jadilah khotbah ini. Jadi kita tuh harus rindukan dia siang dan malam, siang dan malam, siang. Ini saudara kehidupan ilahi. Nuansa yang baru. Nah, sehingga saatnya mari bangun kehidupan ilahi yang baru. Katakan amin. Ajak istrimu, ajak suamimu. Suami-suami sebagai kepala keluarga, imam dalam keluarga, punya peranan penting. Kenapa doa saudara tidak dijawab? Karena selama ini suamimu tidak bijaksana memimpin keluarga. Sorry, jangan tersinggung ya. Berarti bukan suami saya yang paling benar. Enggak, ini firman. Kenapa doa kita terhalang? Ya suami tidak mengasihi istri, berkhianat, selingkuh sana sini, punya will dan segala macam. Ya tapi di sini tidak ada. Ini firman. Jadi kita harus berusaha supaya kehidupan ilahi yang baru ini dibangun tiap hari lewat keintiman kita dengan Bapa di surga. Sekarang poin 3. Untuk menikmati nuansa atau warna yang baru di tengah kebiasaan baru atau new normal ini, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. Apa sih kehendak Tuhan? Yang Tuhan mau. Kalau kita benar-benar percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup, Dia berkuasa, kita harus sungguh-sungguh mengasihi Dia. Contohnya saya dan saudara boleh ada sampai hari ini di masa-masa yang seperti ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terlebih saya seperti kondisi seperti ini karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Makanya mari kita harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bukan yang kita kehendaki. Hidup dalam kasih. Praktekkan kasih suami terhadap istri, orang tua dengan anak-anak, saudara seiman, pemimpin dan bawahan, ya, gembala dan para pelayan jemaat. Ya jangan saudara sekali-kali kecewa, lalu saudara pergi, saudara bilang, saudara kecewa dengan si A, si B, terus saudara tidak mau lagi. Itu nanti bertolak belakang saudara, padahal yang Tuhan mau. Pertama-tama kita bangun hubungan dulu dengan Tuhan. Lalu kita bangun hubungan dengan sesama, itu kan saling membangun, saling menguatkan, saling menghibur di masa-masa yang sekarang ini. Apalagi harus saling memberi semangat, terlebih saling mendoakan. Banyak saudara kita sekarang ya, saya tidak bilang banyak lagi, dalam nama Yesus, tidak lama lagi ini akan berakhir. Ya, saudara-saudara kita yang lagi terbaring di rumah sakit yang mengalami pandemik ini, mari kita dengan tidak henti-hentinya sekota ini kita terus berdoa buat mereka. Katakan amin. Untuk Timika, untuk Jayapura, untuk bangsa ini kita terus berdoa saudara. Ya. Sehingga 1 Petrus 4 kita baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 1 Petrus 4 ayat 1 ayat 2 bilang begini. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Katakan amin. Nah, ini penting sekali buat saya dan saudara. Sehingga di dalam kehidupan saya dan saudara seperti ini,
Mari kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Loncat ayat 8. 1 Petrus 4 ayat 8 katakan, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Praktekkan itu saudaraku. Ini bukan waktu lagi untuk kita mau duduk-duduk begitu saja, tapi kita lakukan, renungkan, tanya, Tuhan bolehkah saya lakukan ini? Tuhan bisakah saya buat ini dengan situasi ini? Tuhan, inikah yang saya mau lakukan? Pasti Tuhan akan ngomong. Anak, pertama-tama kasihlah suamimu, kasihlah istrimu, kasihlah anak-anakmu, kasihlah sesamamu. Doakan mereka. Terlebih tadi saya katakan, saudara-saudara kita yang ada terbaring di rumah sakit, kita banyak-banyak berdoa meminta belas kasihan Tuhan, sehingga belas kasihan Tuhan turun bagi kota ini. Pasti pemulihan terjadi, semua orang disembuhkan, dan pandemi ini Timika bebas. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bagi Papua, bagi bangsa ini, semua akan segera selesai. Dan dibalik semuanya itu, saudara, imani ini akan terjadi nuansa yang baru, panen raya, penuaian jiwa-jiwa. Ada banyak orang dibawa untuk mengaku dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Yang keempat, untuk menikmati nuansa atau warna yang baru di tengah kebiasaan baru atau new normal ini, kita harus setia sampai mati dan pegang janji Tuhan. Katakan amin. Saudara, bicara kesetiaan ini, firman Tuhan katakan di Amsal sana, kita cari orang-orang yang mungkin bisa hidup benar, yaitu kapan? Tapi untuk orang setia, setia ini susah. Suami terhadap istri saja belum tentu, saudaraku, tapi itu kehidupan orang dunia. Tapi anak-anak Tuhan harus setia terhadap pasangan hidupmu sampai mati. Setia terhadap Tuhan sampai mati. Setia terhadap janji nikahmu sampai mati. Setia, setia, setia. Katakan amin. Iya. Kenapa saudara kita harus setia? Firman Tuhan nyata-nyata katakan untuk kita. Ya. Ibrani 3 ayat 6. Mari kita baca Ibrani pasal 3, ayatnya yang ke-6, katakan seperti ini. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Ini ayat-ayat yang luar biasa, saudara. Tetapi Kristus setia sebagai anak. Sebagai anak, Yesus Kristus anak yang tunggal itu. Dia yang mengepalai saya dan saudara, karena kita dikatakan rumahnya ialah kita. Gerejanya, gereja Tuhan. Rumah Tuhan bukan bangunan gereja, tapi rumahnya saya dan saudara. Jangan dirusakkan. Kita setia jaga rumahnya sampai mati. Maka firman Tuhan bilang tuh, bait Allah itu siapa? Kamu adalah bait Allah. 1 Korintus 3. Kita ini bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah, dia akan dibinasakan. Jadi kita jaga baik rumah Allah ini. Rumahnya ini kita. Saudara bangga kah tidak? Ya. Kita ini bangga, saudara, mempunyai Tuhan Yesus yang dia katakan tadi bahwa Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumah. Jadi kita ini tidak berjalan sendiri. Dia kepala bagi kita. Kita ada dalam kontrolnya. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Mati dan hidup semuanya milik Tuhan. Jadi tidak perlu saudara khawatir, tidak perlu saudara takut, tidak perlu saudara bimbang, kecewa dan lain-lain sebagainya. Tidak perlu, saudara. Ya, harus kita bangga. Sampai pada akhirnya, ya dikatakan, kita teguh punya kepercayaan, kita berpegang, punya pengharapan, di mana terakhir pengharapan kita, Yerusalem baru, kota permai itu. Katakan amin.
Sehingga Ibrani 10, ya, kita baca Ibrani pasal 10 ini ayat yang luar biasa. Ayatnya yang ke-23 seperti ini. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ia huruf besar ya, Yesus. Janji Tuhan itu ya dan amin. Katakan amin. Iya saudara, janji Tuhan itu ya dan amin. Nah, untuk itu ayatnya yang 35-36 bilang, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya, amin. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Katakan amin. Saudara, kita bangga punya Yesus, di mana Dia adalah kepala buat saya dan saudara. Dia Raja, Dia Tuhan, Dia segalanya. Kita ini bukan ajudan. Ya, saudara mungkin jadi ajudan bupati, saudara bangga. Saudara jadi ajudan apalagi presiden, sangat bangga don. Tapi kita ini bukan ajudan. Firman Tuhan katakan kita ada ahli waris. Katakan amin. Ahli waris yang berhak menerima janji-janji Tuhan itu. Ya, sehingga tadi dikatakan toh, kita ini jangan lepaskan kepercayaan kita, besar upah. Karena apa? Kalau kita tekun melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka kita akan memperoleh janji itu. Karena kita adalah ahli waris. Sekali lagi, kita adalah ahli waris yang berhak menerima janji Tuhan, yaitu keselamatan kekal. Itulah kehidupan ilahi. Sehingga di Wahyu 2 ayat 10 itu dikatakan di sana bahwa hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini klop. Setia dan janji ini klop, saudaraku. Satu. Kalau kita setia, pastilah akhir ujungnya itu kita selamat. Kita akan menerima mahkota yang terbaik. Coba saudara setia melatih diri. Misalnya secara jasmani saja saudara. Ya, hal-hal kecil di rumah saudara setia, itu akan indah dan akan bagus, akan cantik. Ya, apalagi kehidupan rohani kita. Nah, untuk itu, mari kita bangun seluruh kehidupan kita atas dasar firman Tuhan. Sehingga 4 hal ini sangat penting buat kita semua di dalam menikmati ya nuansa atau warna ilahi yang baru di tengah-tengah kebiasaan baru, yaitu new normal ini. Mari saya dan saudara harus benar-benar berpegang kepada firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Untuk itu kesimpulannya, bangunlah kehidupan ilahi yang baru, miliki nilai-nilai kerajaan surga, dan selamat menikmati nuansa yang baru, warna yang baru, yaitu kehidupan ilahi yang baru, di mana Tuhan sudah siapkan buat gerejanya, saya dan saudara, orang-orang percaya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Terima firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin buat firman-Nya. Mari kita satu dalam doa, kita bersyukur buat firman Tuhan di siang hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat firman yang luar biasa di siang ini. Tuhan, Engkau melihat kami umat-Mu. Engkau tahu kebutuhan kami. Engkau tahu kekurangan dan kelemahan keterbatasan kami. Engkau tahu pergumulan kami, Bapa. Semuanya Engkau tahu karena Engkau Allah Maha Tahu. Untuk itu di siang hari ini doa kami sepakat di dalam doa, di dalam nama Yesus, benih firman ini masuk dan tertanam di tanah hati yang subur. Kami terima dengan hati yang lembut, dan firman Tuhan ini akan hidup
Dan firman ini akan berbuah-buah banyak dalam hidup kami. Sehingga kami pakai hidup kami untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya saat ini, setiap kita siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, yang sakit pasti disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan Bapa, yang ada dalam pergumulan ada jawaban. Bahkan kami semua hari ini pun berkat yang sama mengalir buat kami semua di masa-masa yang sukar ini. Kami terima segala berkat-Mu, yaitu keselamatan jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup. Hamba-Mu ini Tuhan terbatas. Tapi urapan-Mu kuasa Roh Kudus yang menyempurnakan firman-Mu Bapa. Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman itu akan berbuah-buah banyak di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan yang meresponi firman-Mu di siang hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Shalom Jemaat Sion, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Selanjutnya kami menyampaikan pengumuman. Kemarin kami sudah ada pertemuan dengan para diaken tentang rencana pembukaan ibadah minggu-minggu yang akan datang. Mengingat berbagai macam kondisi yang ada, juga fasilitas tempat ibadah yang disyaratkan oleh gugus tugas COVID-19, maka untuk sementara kami tetap ibadah online di rumah. Dalam waktu dekat kami coba memperlengkapi semua fasilitas yang ada, sehingga kami juga rencana akan ibadah live streaming yang akan disiarkan langsung dari gedung gereja yang ada. Jadi saya minta Bapak Ibu bersabar untuk mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah yang belum terlaksana di rumah ibadah secara penuh.
Haleluya. Kita akan akhiri ibadah ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur karena Tuhan baik, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi kami. Bapa boleh hadir, sudah ambil alih ibadah kami dari awal sampai dengan akhir daripada ibadah ini. Kami minta ya Tuhan, Bapa sempurnakan ini, biarlah berkenaan dengan kehendak-Mu dan hanya nama Tuhan saja dipermuliakan. Hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, hamba firman, Bapa kembalikan urapan baru, hikmat pengetahuan surgawi sempurna bagi hamba-Mu. Hamba-Mu sehat, kuat, hamba-Mu tetap menjadi saksi-Mu, hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Para pelayan yang ada, karunia, talenta yang ada, itu terus dilipat gandakan. Kami taat setia, kami terus melayani Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu melayani kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami tutup ibadah Minggu Raya ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kekasih-kekasih Tuhan, mari arahkan hati dan pikiran kepada Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Anugerah, rahmat dan pertolongan dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus, senantiasa menyertai memberkati saudara-saudara semua. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat Bapak Ibu Saudari yang telah menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini. Kita bertemu kembali dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
kuatku sekarang. Aku selalu kan